Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan melimpahkan para tersangka kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan pelimpahan tersangka itu akan digelar di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau Kejari Jaksel. Sementara itu menurut Agus, proses pelimpahan barang bukti dalam dua perkara, yakni pembunuhan berencana dan obstruction of justice digelar pada Selasa hari ini. Proses tersebut juga digelar di Kejari Jaksel. Namun Agus belum menjelaskan rincian barang bukti tersebut. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Jampidum Kejagung Agnes Triani. Agnes mengatakan pelimpahan barang bukti digelar pada hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Kejari Jaksel. Diberitakan sebelumnya, berkas perkara terhadap 5 tersangka pembunuhan berencana dan 7 tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J sudah dinyatakan lengkap atau P21 pada 28 September 2022. Adapun kelima tersangka pembunuhan berencana dalam kasus itu adalah Ferdi Sambo, Baradae atau Richard Eliezer Ajudan Sambo, Bribka RR atau Ricky Rizal Ajudan Sambo, Kuat Ma'ruf asisten keluarga Sambo, dan Putri Chandrawati istri Sambo. Kemudian Polri menetapkan 7 anggotanya sebagai tersangka obstruction of justice penyidikan kasus Brigadir J. Mereka adalah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKP Irfan Wibowo. Ini Ferdi Sambo CS telah dinyatakan lengkap. Untuk laporan lengkapnya Tribuners akan disampaikan rekan Ikman Ibrahim, reporter dari Tribun News yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Ikman. Ya benar rekan dia, Kejaksaan Agung RI tadi menyatakan bahwa berkas perkara para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J telah dinyatakan lengkap. Memang selain itu berkas perkara terkait tersangka kasus obstruction of justice dalam penanganan kasus Brigadir J juga dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formil dan material untuk maju ke persidangan. Setelah dinyatakan lengkap, memang nanti penyidik Barreskrim Polri memiliki kewajiban untuk melimpahkan para tersangka dan alat bukti ke Kejagung. Selain itu, JPU nantinya akan langsung menyusun surat dakwaan terhadap masing-masing tersangka untuk kemudian diserahkan ke pengadilan. Memang sebagai informasi, ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Mereka adalah ex-Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo, terus 2 ajudan Ferdi Sambo, yaitu Barada Richard Eliezer alias Baradae dan Bribka Ricky Rizal alias Bribka RR. Kemudian asisten rumah tangga Ferdi Sambo, yaitu Kuat Ma'ruf, dan juga istri Ferdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Kelima tersangka itu diduga melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 55 ke 1 KUHP. Sementara itu memang total ada 7 tersangka di dalam kasus obstruction of justice. Mereka adalah Ferdi Sambo, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, Arif Rahman Arifin, kemudian Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto. Para tersangka dalam kasus ini diduga melanggar pasal 49, junto pasal 33, dan atau pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Setelah itu mereka juga dijerat oleh pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 233 KUHP. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Ikman, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Jampidum Kejagung RI Fadil Zumhana terkait kasus ini selengkapnya. Saya menyampaikan beberapa informasi terkait penanganan perkara yang belakangan hari ini cukup menjadi perhatian publik. Saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para tersangka. Ada dalam pembunuhan berencana ini ada 5 berkas perkara atas nama MS, PC, RR, RE, dan KW. 5 tersangka ini
setelah kami menerima berkas perkara dari penyidik, beberapa waktu lalu memang kami kembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.